Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin nabiyika wa habibika wa syafi'ika qurratul ayunina. Allahumma sholli ala Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, betapa kalau kita selalu mengingat akan segala sepak terjang kita dalam mewujudkan suatu amalia kita, dalam lahir dan batin, segala apa yang menjadi kinerja kita, salah satu aktivitas kita di dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Banyaklah di antara kita, Bapak Ibu, jarang sekali akan memikirkan atau merenungi dari hal yang sangat pasti terjadinya. Inilah Bapak Ibu, kadang manusia lalai atau mungkin memang tidak menghiraukan, bahkan tidak akan peduli. Padahal itu sudah jelas nyata dengan ayat yang terang. Yaitu apakah itu Bapak Ibu? Yang pasti akan menyumpai kita semua. Itulah maut. Maka kalau kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, perbanyak akan suatu ingat kematian, pasti akan membawa di dalam diri kita, dalam batinnya kita, bisa menjadikan kedamaian. Bahkan hati pun, kalau kita selalu ingat memperbanyak daripada ingat mati, hati ini bisa jadi lunak. Jadi tidak keras membatu hati kita. Inilah Bapak Ibu, dalam pertemuan ini Bageng nyoba menengahkan dalam tema perbanyaklah ingat mati, jadi hati bisa menjadi lunak. Atau perbanyaklah ingat mati, hati jadi lunak. Kalau kita sebagai hamba Allah jarang sekali untuk merenungi dalam suatu kematian, pastilah tidak menutup kemungkinan bahwa hati kita akan menjadi keras. Karena apa? Yang dipikirkan, yang direnungi bukanlah yang menjadi kepastian itu, tapi yang kita pikirkan, yang kita renungi adalah hanya khayalan dalam lamunan pikiran kita.
Contoh, jarang sekali manusia memikirkan maut itu. Tapi yang banyak memikirkan bagaimana dan gimana agar kita ini selalu mendapatkan apa yang kita gapai. Contoh, kita mencari suatu dalam kehidupan ini, seakan-akan kita tidak akan menemui mati dengan disibukkan segala aktivitas kita. Kita jarang berpikir di dalam satu hari ini untuk memikirkan tentang maut. Inilah Bapak Ibu, kalau kita jarang untuk merenungi yang mungkin kita juga sering di antara lingkungan kita. Di situ kita sering menemui orang yang telah meninggalkan dunia. Tidakkah itu ayat Allah yang jelas? Bila ada kalimat da'ikatul maut. Ingat Bapak Ibu, kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah, siapapun makhluk Allah yang bernyawa, pasti dia akan menemui ajalnya atau menemui akan suatu kematian. Siapapun hamba Allah, siapapun orang, bila mana itu tidak memperbanyak akan ingat mati, yakin hatinya pasti menjadi batu ataupun keras. Karena apa? Dia yang diingat hanya tentang dunia, tentang yang menjadikan pemuasan diri, menuruti akan dorongan-dorongan, keinginan-keinginan hawa nafsu pada diri kita. Maka dia melupakan bahwa maut datangnya tidak memberitahu kepada kita. Inilah Bapak Ibu yang perlu kita kaji pada saat ini. Ayo, mumpung masih Allah memberikan kesempatan kepada kita, maka ayo sama-sama memperbanyak akan suatu kematian itu, agar benar-benar kinerja kita dimanapun kita berada, kalau kita selalu ingat akan suatu kematian yang selalu mengikuti akan kita. Saya percaya dan yakin Bapak Ibu yang hadir juga Mbak sendiri, istilah juga saudara-saudaraku yang di luar sana, akan tidak berani melakukan suatu kemudorotan atau kemaksiatan. Inilah Bapak Ibu, Rasulullah selalu dia mengajarkan untuk memperbanyak daripada kita mengikat akan kematian dan melenyapkan daripada sesuatu yang menjadikan kelezatan yang menuruti akan dorongan dan hawa nafsu, keinginan-keinginan kita. Bagaimana telah diterangkan atau dituangkan oleh Rasulullah SAW, yang mana itu dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah telah berfatwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akfiru dzikri hadimil laddati yaknil mauta." Kata Rasulullah, perbanyaklah kalian mengingat kepada sesuatu yang melenyapkan semua kelezatan. Apa itu? Yaitu mati atau maut. Jadi apa yang kita rasakan
di saat-saat ini, apa yang kita cari, apa yang kita kejar, kesemuanya itu ada akhirnya, ditinggalkan. Karena kita harus kembali kepada Allah. Jadi kematian inilah yang menjadi momoknya manusia. Walaupun banyak orang mengatakan, dah ibarat Bapak Ibu, mati ya dah mati udah. Itu nonton dalam hatinya, saya percaya pasti ada rasa ketakutan. Walaupun beribu kata kalimat ucapannya seperti meremehkan suatu akan perjumpaan dengan suatu kematian. Ini bentuknya seseorang hamba Allah yang tak mau untuk mengingat akan mati, dia akan tertipu karena dia selalu diabaikan, selalu dibawa oleh daya dorongannya dari hawa nafsunya. Akhirnya dia mencari yang bukan, menjadi kekal, seakan-akan hidup selamanya. Tidakkah kasihan kepada rohani kita? Padahal rohani ini adalah yang selalu untuk bisa bermunajat, bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya manusia itu benar-benar setiap harinya mengingat akan suatu kematian, jalan apapun pola pikirnya, atau di dalam gerak hatinya, dalam tingkah lakunya, pasti dia akan takut melakukan suatu kesalahan. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Rasulullah sendiri selalu mengingat akan kematian. Makanya mengajak, menuntun kepada hamba-hamba Allah, kepada semua umat, akan berperilaku dengan cara yang baik, ahsanu amal, agar dipersiapkan dirinya untuk perbekalan bila kembali kepada Allah. Inilah cara kita agar hati ini menjadi lunak. Perbanyaklah akan ingat kematian. Tidakkah di dalam Al-Quran sudah diterterakan atau telah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kalamnya? Ya, kalau tidak salah itu coba kita mengambil salah satu ayatnya ya Bapak Ibu, di Quran, surat Al-Jum'ah ayat 8. Coba kita seperti biasa kita baca, nanti kita artikan dan kita coba menggali daripada ayat ini. Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Coba sedikit kita potong dari pasalnya, kan ada itu kalau ketemu ayat ini ya Bapak Ibu. Kata Allah, katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya. Maksudnya walaupun orang itu mau pergi kemana aja, mau bersembunyi di mana aja, mau lari jauh kemana aja,
mati ini mengikuti kita. Maksudnya pemahamannya macam ini ya Bapak Ibu. Maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu atau kalian. Jelaskan. Fa innahu mulaqikum. Ini benar-benar bahwa kita yang selalu paling dekat kepada kita adalah kematian. Bukan harta benda, bukan derajat, status, kedudukan yang dekat kepada kita, tapi kematian. Karena tidak ada yang tahu, semua manusia hamba-hamba Allah kapan datangnya suatu kematian itu. Bapak Ibu, maaf kalau kita mengabaikan dengan adanya keterangan ayat yang nyata setiap kita sering jumpai di dalam lingkungan kita, di mana itu banyak yang sudah berpulang kepada hadirat ilahi. Dulu dia teman kita waktu kecil bermain, mungkin itu waktu di kantor, mungkin itu waktu di pasar teman kita, tahu-tahu sudah kembali. Tidakkah itu ayat menjadi suatu renungan diri atau kajian diri bahwa kita pun akan menimpa kepada diri kita, akan menjumpai kepada kita maut itu. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita bersembunyi, walaupun itu diberikan dinding yang sangat tinggi atau yang sangat tebal, mati pun akan tetap menerobos kepada diri kita. Ayo Bapak Ibu, ini mau dekat Ramadan, kita masih diberikan kesempatan, perbanyaklah ingat akan mati, agar kinerja kita, muamalah kita secara lahir dan batin ini benar-benar hanya lillahi ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berbanyak agar hati kita semua ini benar-benar menjadi damai, menjadi bisa membuat alam pikiran kita, rasa kita, hati kita, atau jiwa kita pun menjadi kedamaian yang sangat luar biasa, bila mana kita setiap hari adalah selalu mengingat dan merenungi akan kematian. Sambungnya ayat tadi, tsumma turatu na ila alimil ghaibi wassadati wa yunabi'ukum bima kuntum ta'malun. Sambung ayat tadi Bu ya. Tsumma turaduna ila alimil ghaibi, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mana Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ghaibi wa syahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu dia Allah beritakan kepada kalian, kepada kita semua apa yang telah kita kerjakan. Ini sangat tegas ya Bapak Ibu, ayat Allah ini memberikan salah satu informasi yang sangat luar biasa, mengingatkan kepada semua manusia yang akhir bahwa Allah akan beritakan kepada kita semua apa yang telah kita kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang ada di dalam gerak kita, apa yang ada di dalam hati kita selalu dilihat oleh Allah. Bila mana nanti kita kembali kepada Allah, ini akan diberitakan, maksudnya akan
ditunjukkan kepada kita. Amalia-amalia perbuatan kita di masa hidup di dunia. Kalau kita berpegang yakin kepada ayat Allah, kepada Al-Quran, baru kita disebut oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu. Jadi kita diberikan derajat yang tinggi oleh Allah, kita disebut bagi hamba-hamba Allah yang mukmin. Jadi kalau kita benar mempercayai ini Bapak Ibu, kita pasti berhati-hati di setiap muamalah kita. Dari a'malu bil niat kita. Jadi inilah yang arti pada hakikinya Allah selalu melihat, mengetahui yang gaib dan nyata kepada semua apa yang menjadi perbuatan manusia, baik atau buruknya. Allah selalu mengetahui, dan ini nanti bila di hadapan Allah kita kembali, ini akan dipertunjukkan, akan diberitahukan catatan-catatan amalia perbuatan kita. Ayo Bapak Ibu, betapa banyak kekhilafan, kesalahan dan dosa-dosa kita yang mungkin kita juga mengabaikan atas perintah Allah, yang kadangkala kita berani melanggar akan larangan Allah. Inilah Bapak Ibu, di saat ini benar-benar kita masih diberikan suatu kesempatan oleh Allah. Ayo kita selalu bertakarub mendekatkan diri kepada Allah, meminta suatu pertolongan Allah, agar segala kekilapan, kesalahan secara lahir dan batin dalam dosa kemaksiatan kita oleh Allah bisa diampuni kalau kita mau mendekat kepada yang minta ampun. Tidakkah ada ayat lain dalam artian Allah tidak akan merubah suatu kaum itu kecuali kaum itu merubah akan diri pribadinya. Jadi begini Bapak Ibu, pengertian kalau dari yang Bageng sampaikan artinya ini tadi, kenapa Allah tidak merubah suatu manusia? Kalau manusia itu tidak mau merubah akan sifat perilakunya, bagaimana kalau kita tidak akan merubah? Contoh dah kita ambil, kita malas bekerja. Bagaimana? Apa mungkin kita akan mendapatkan suatu hasil untuk keperluan hidup diri kita atau keluarga kita? Pasti ini menjadi rancu di dalam kekeluargaan. Itu kita ambil gambaran atau contoh. Kedua, kalau kita tidak mau merubah dari sifat keburukan yang ada di diri kita, mungkinkah kita menjadi baik? Ini perlu kita tafakuri Bapak. Jadi setiap apa yang kita kinerjakan, Allah beri kuasakan, Allah berikan kesempatan, Allah berikan izin kepada hamba sebagai makhluk Allah, kita harus merubah kepada apa yang menjadi kebiasaan kita, agar tercapai muamalah kita yang dulunya kita selalu ingkar dalam petunjuk-petunjuk perintah Allah. Ayo kita rubah diri kita dari sifat-sifat kita yang mana tidak sepatutnya sifat-sifat itu adalah ada di manusia. Karena apa? Kalau kita benar-benar
mau merubah akan diri kita Bapak Ibu, dari sifat-sifat yang membuat diri kita menjadi mudarat, menjadi nista, mungkinkah kita tergapai mencapai kepada yang baik kalau tidak ada suatu perjuangan yang benar-benar di dalam diri kita? Makanya artian apa yang tadi Bageng sebutkan, bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak akan merubah pada dirinya. Jadi ini tolong direnungi, dalam artian merubah ini ada segi-segi pandang. Ada yang merubah dalam hal kita bermuamalah, dalam beraktivitas dari kerjaan satu pekerjaan lain, mungkin kok ini nggak cocok, saya pindah begini, ini namanya mau merubah. Sedangkan dari diri, dari kemusyrikan, dari kesirikan, dari keingkaran di dalam diri kita rubah kembali kepada ketaatan, pengabdian dan penghambaan. Nah itu merubah. Kalau kita tidak mau merubah, ya mana bisa gitu. Ya Bapak Ibu. Karena apa? Sesuai kalau ada kalimat Allah mengikuti apa yang menjadi prasangka hambanya. Nah kalau prasangka kita sebagai hamba Allah, kita berprasangka baik kepada Allah, Allah pun akan baik kepada kita. Nah kalau kita berprasangka kepada Allah selalu menyalahkan Allah, ya kita disalahkan Allah. Ini kembali kepada diri kita. Maka wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tidakkah sudah jelas dalam pemahaman ayat itu, setiap apa yang kita berbuat, amalia kita, baik dan buruknya, ada suatu catatan. Ya, ini yang membuat dalam konteks ayat tadi bahwa Allah akan beritakan atau beritahukan kepada kita semua apa yang telah kita lakukan, semua amalia kita dalam perbuatan kita baik dan buruknya nanti akan ditujukan oleh Allah bila mana kita kembali kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dihormati Allah, dengan segala liku-likunya hidup ini, semua memang menjadi harapan manusia, inginnya menjadi hidup yang penuh dengan kemewahan, dengan suatu kecukupan. Ini semua tidak menyalahkan kalau manusia punya harapan seperti ini. Ini setiap manusia. Tapi kalau kita lebih mendalam mengerti, memahami tentang yang hakikatnya, kita akan rugilah. Karena apa? Segala apapun yang kita menjadikan angan-angan kita, ini semua dalam keadaan semu. Kesenangan kita ini hanya sebatas sekilas, tidak ada yang kekal. Inilah Bapak Ibu, kalau kita benar-benar mengikuti apa yang Rasulullah sampaikan, kalau kita mau berani memperbanyak mengingat akan kematian, atau mengingat kepada sesuatu yang melenyapkan
atau dalam suatu kelezatan, yaitu kita berani membuang, menyisihkan daripada kelezatan-kelezatan nafsiyah duniawi ini yang sangat menjadikan nafsu kita bisa terbawa sampai hubud dunia. Akhirnya kita lupa pada akhiratnya, bahwa akhirat yaitu kita akan berjumpa dengan suatu kematian. Inilah Bapak Ibu, ayo sama-sama di dalam suatu kesempatan ini yang mana Allah masih berikan kepada kita, ayo berbanyak sama-sama kita belajar bareng-bareng ini, bahasa Sinau, ngaji bareng-bareng ini. Ayo tanamkanlah mulai saat ini, berbanyaklah akan ingat mati, agar segala muamalah kita, lahir dan batin kita, benar-benar dengan wujud keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya bagian untuk saat ini berbagi dalam suatu pengkajian ini. Ayo sama-sama kita ambil, kita renungi bahwa hakikatnya kita akan pasti menemui namanya kematian. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah, selalu diberikan keberkahan umur kita yang manfaat maslahah fid dini fad dunya wal akhirah. Demikian akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur